Pria ini telah terjebak di sebuah pulau terpencil selama beberapa hari. Suatu hari, ia menemukan sebungkus mie instan tua di sana. Melihat bungkus itu, muncul keinginannya untuk makan mie. Saat ia membuka bungkusnya, ia menemukan sebuah bungkusan kecil berisi bumbu. Melihat itu, ia memutuskan untuk membuat mie sendiri. Pertama, ia mengumpulkan berbagai jenis tanaman dari sekitar. Ia mencoba memotong dan menumbuk tanaman-tanaman itu untuk membuat tepung. Namun segera ia menyadari bahwa hal itu mustahil tanpa jagung atau gandum. Alhasil, dia pun kelelahan dan tertidur. Namun bahkan dalam tidurnya, ia terus melihat mie. Namun kicauan burung membangunkannya. Melihat burung-burung di luar, sebuah ide muncul di kepalanya. Burung yang memakan biji-bijian. Perut mereka tidak sepenuhnya mencerna biji itu. Dengan pemikiran itu, ia mulai mengumpulkan biji-biji dari kotoran burung. Ia menemukan tanah yang datar dan menanam biji-biji itu di dalam tanah. Beberapa hari kemudian, ia melihat sebuah tanaman tumbuh dari biji yang ditanamnya. Melihat itu, ia sangat gembira. Untuk melindungi tanamannya dari burung, ia membuat orang-orangan sawah dari mantelnya dan menaruhnya di ladang. Pria itu merawat tanamannya dengan baik. Suatu hari, matanya tertuju pada tanaman khusus, yaitu jagung. Melihatnya, ia menjadi sangat bahagia karena mimpinya untuk makan mie sebentar lagi akan terwujud. Hanya dalam beberapa hari, seluruh tanamannya siap dipanen. Lalu ia mengambil biji jagung dan membuat tepung. Ia menggiling tepung itu, membentuknya menjadi adonan dan memotongnya menyerupai mie. Setelah itu, ia merebus mie dan menambahkan bungkusan bumbu yang ditemukannya. Saat ia menyantap suapan pertama mie itu, air matanya menetes. Ia teringat saat dulu berada di kota, dirinya selalu menolak ketika teman-temannya menawarinya untuk makan mie karena dianggap sebagai makanan kelas rendah dan tidak enak. Kini ia baru menyadari bahwa rasanya ternyata sangat nikmat. Meskipun rasa mie-nya tidak sempurna, mie itu menjadi simbol kerja keras dan keinginannya untuk bertahan hidup. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, badai besar menghantam pulau kecil itu. Angin kencang merobohkan gubuknya. Tanaman yang ia rawat mati seketika. Bahkan tulisan besar di pasir hilang tersapu ombak. Sang pria pasrah, merasa perjuangannya sia-sia. Dia hanya bisa berpegangan pada sebuah pohon sambil memegang perahu bebeknya agar tidak terbawa air. Ketika pagi datang, ia masih hidup meski seluruh hasil jerih payahnya lenyap. Saat itulah pihak berwenang menemukannya. Polisi datang dengan kapal dan menahannya karena dianggap tinggal ilegal di area kota. Dengan tangan terikat, ia hanya bisa menunduk, kembali merasa hampa. Ia dibawa kembali ke kota dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan.